Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update setiap hari, setiap malam. Tepatnya di jam 9 malam update video terbaru, edukasi atau belajar, bahkan bimbingan ya, meskipun tidak secara langsung ataupun secara video seperti ini, tapi insya Allah buat kamu yang benar-benar ingin tahu ilmunya atau benar-benar belajar, kamu pasti akan mendapatkan manfaatnya. Jadi buat kamu yang barusan mampir nih, jangan lupa terus pantengin jam 9 malam, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya serta di like jika kamu suka videonya, kemudian di share ke seluruh kerabat kamu, berbagi manfaat. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut apa yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, saya ingin informasikan ke kamu sekaligus mengajak kamu semuanya untuk bergabung di kelas atau sekolah yang saya adakan secara online ya, kelas Rahasia Kajaban Doa atau Sekolah Rahasia Kajaban Doa. Kita akan kupas semuanya keilmuannya, dan terkhusus buat kamu yang selama ini sudah praktek ilmunya tapi belum membawa dampak yang baik, kemudian buat kamu juga yang merasa sudah banyak melakukan banyak kebaikan tetapi seperti seakan-akan juga tidak membawa dampak, mungkin ada sesuatu yang salah di dalam dirimu. Jadi di kelas yang saya adakan kita akan kupas keilmuannya dan kita akan cek sebenarnya apa permasalahan yang ada di dalam batinmu. Setelah kamu ketahui, kamu tinggal praktek ilmunya, insya Allah akan ketemu apa yang kamu inginkan atau akan ketemu dengan yang kamu hajatkan. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Kemudian seminar online ya, bagi kamu yang ngerasa punya permasalahan secara batin, punya permasalahan kehidupan namun tak kunjung selesai, terkhusus sesuatu atau permasalahan yang ada di dalam batin, itu perlu diatasi ya. Setiap manusia itu kadang-kadang masih menyimpan luka batin dalam dirinya, dan itu juga harus diatasi demi kebaikan kamu di masa yang akan datang. Tanggal 10 Maret ya, tanggal 10 Maret secara online. Segera daftarkan diri kamu, biayanya sangat-sangat terjangkau banget karena pertemuannya satu kali ya. Untuk mendaftarnya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor, nanti akan dibalas oleh Mas Roni langsung. Baik teman-teman, malam ini atau kali ini saya akan bahas bagaimana caranya memprogram pikiran bawah sadar dengan metode terapi, dan bisa dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing di waktu yang nikmat dan nyaman buat kamu. Namun sebelum itu perlu saya bahas dulu mengapa atau betapa pentingnya, kenapa menjadi penting yang namanya terapi. Apa sih bedanya terapi dengan dzikir, dengan metode wiritan dan lain-lain? Saya akan kupas semuanya, jadi tonton videonya sampai selesai. Mungkin lebih tepatnya saya akan membuka dulu kesadaran kamu, terutama buat kamu yang selama ini memiliki permasalahan bertubi-tubi yang tak kunjung selesai, ataupun ada permasalahan khusus kenapa sudah melakukan banyak hal, sudah mengamalkan amalan yang baik tetapi tidak membawa dampak. Sebenarnya kenapa dan apa permasalahannya? Nah, di video beberapa hari yang lalu, saya lupa tanggalnya, cuma yang jelas total saya jelaskan di sana bahwa bicara tentang rezeki ya, itu bukan perkara akal, bukan perkara bisnis. Walaupun bisnis itu sangat perlu dan penting untuk kita jalani dengan baik, tetapi buat kamu, atau kamu pernah melihat atau pernah mendengar secara tidak langsung bahwa ada juga orang yang sudah berbisnis, ini bukan cuma ada tapi banyak ya, berbisnis tetapi rezekinya tidak bagus gitu loh. Ada pembisnis tetapi hutangnya juga banyak. Ada pembisnis uangnya banyak tapi sering dibohongin orang ya, ditipu uangnya sama orang. Itu sebenarnya perkara apa gitu loh. Mengapa? Sementara secara keilmuannya, realitanya bahwa kita tidak bisa menyalahkan eksternal. Walaupun eksternal juga salah, ya paling 10-20%, tetapi
kejadian yang merugikan itu disebabkan oleh diri kita sendiri, ya. Ini ilmu pasti bahwa yang kita pikirkan itulah yang kita dapat. Mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata motivasi yang sering kamu dengar adalah bahwa yang terjadi hari ini adalah hasil dari manifestasinya kita dari masa lalu, atau dari apa yang kita pernah pikirkan, ucapkan, rasakan. Itu adalah tabungan sebenarnya, dan kita petik hasilnya sekarang, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Entah kenapa yang kita pikirkan di masa lalu itu terjadi dalam hidup kita. Nah, sekali lagi yang perlu kita garis bawahi adalah urusan rezeki, urusan kebaikan di masa yang akan datang itu bukan urusan akal, tetapi urusan spiritual. Nah, ini jawabannya. Jadi pertanyaan sederhana dari saya, bagaimana dengan spiritualmu? Atau mungkin kamu punya bantahan bahwa banyak kok orang yang tidak ngurusin spiritualnya tapi rezekinya bagus. Oh, kita kan tidak tahu lebih dalam lagi permasalahannya, karena orang-orang seperti itu biasanya nggak cerita, tidak akan cerita membuka aibnya kepada orang lain. Nah, intinya sekarang kita tidak perlu lihat orang lain, sekarang lihat diri kita. Apakah yang saya katakan ini benar? Atau mungkin apa yang saya katakan ini tidak benar? Saya yakin banget lebih dari 80% akan mengatakan iya itu terjadi di saya. Lantas di mana kesalahannya? Nah, itu tadi, spiritualnya seperti apa? Gitu loh. Saya ingin mengajak kamu itu mendapatkan dua hal, ya. Dapat dunia, tapi akhirat juga dapat. Jadi yang saya maksud dengan spiritual adalah kondisi hati, kondisi jiwa, dan kondisi perasaan yang akan mempengaruhi atau membentuk menjadi perilakunya kita. Gitu loh. Itu perlu diperbaiki. Wes talah orang Jawa bilang, ya, orang Jawa Timuran bilang, kalau hati kita baik, kalau spiritual kita baik, kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, hubungan kita dengan sesama manusia itu baik, maka kebaikan secara sempurna itu hadir dalam kehidupan kita. Gitu. Apa hubungannya dengan Allah? Kok ini dihubungkan dengan agama, dengan Allah? Ya jelas dong. Saya punya pertanyaan singkat yang nantinya akan membuat kamu sadar sesadar-sadarnya. Rezeki yang kita dapat, Anda meyakininya Anda dapat dari mana? Oke, saya anggap jawaban Anda Allah yang memberikan, Gus. Baik, kalau kita hubungan tidak baik dengan Allah, kira-kira rezeki yang kita dapat, ya sama-sama dapat rezekinya. Kira-kira rezekinya baik apa tidak? Oke, saya anggap kamu menjawab selaras dengan apa yang saya pikirkan. Kamu jawab tidak. Oke, kita sepakat. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saya, apakah menenangkan walaupun kamu banyak duit tetapi hubungan kita tidak baik dengan Allah? Nah, hubungan yang baik dengan Allah itu yang saya maksud adalah setidaknya melakukan apa yang sudah diperintahkan dan berusaha sebisa mungkin walaupun pelan-pelan menjauhi segala larangannya. Nah, kita bangun hubungan yang baik dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana membenahi spiritualitasnya kita? Ya tadi itu, hubungannya harus baik sama Allah, ya, pola pikirnya, dan harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dengan cara berbaik sangka tentang masa depan kamu, berbaik sangka tentang rezeki yang ada, dan berbaik sangka tentang keberadaan dunia. Gitu ya, karena dunia ini atau alam semesta ini Allah ciptakan semata-mata, ya, sebab utamanya karena cintanya kepada Rasulullah, dan juga semata-mata karena Allah jadikan fasilitas untuk manusia. Nah, kita kan manusia, gitu. Kita harus jujur kepada Allah. Nah, perbaiki spiritual. Pertanyaannya, ada nggak cara singkat, cara yang enak, nyaman dilakukan untuk memperbaiki spiritual? Yaitu tadi saya memperkenalkan hipnoterapi kepada kamu. Ya, ada dua hal berbicara tentang hipnoterapi. Pertama, saya harus definisikan dulu bahwa hipnoterapi itu adalah program bawah sadar atau healing atau merubah sugesti
baik disadari maupun tidak, yang ada di dalam bawah sadar kemudian di uninstall atau di program ulang atau diinstal ulang, diganti sugestinya. Nah, kondisinya seperti apa? Kapanpun dimanapun kamu merasakan tenang dan rileks, kamu masuk dalam kondisi hipnoterapi. Nah, ketika kamu dalam kondisi tenang dan rileks, saatnya kamu menginstal ulang atau hipnoterapi pikiran bawah sadar kamu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya juga dari kamu untuk saya mungkin ya. Saya anggap kita dua arah lah. Ya, kamu bertanya, saya menjawab, saya menjelaskan, kamu mendengarkan. Bagaimana caranya hipnoterapi yang dimaksud oleh Gus Baraja? Hipnoterapi harus memahami kondisi gelombang otak. Karena mengacu kepada tadi pengertian sederhananya adalah tenang dan rileks. Nah, kondisi tenang dan rileks itu sebenarnya fleksibel ya. Karena saya dan kamu berbeda kondisinya. Kondisi tenangnya kapan, waktunya juga kapan, itu berbeda. Tapi saya akan jawab secara umum bahwa kondisi pikiran manusia tenang dan rileks, sepahit-pahitnya dia punya masalah, akan tidur, menjelang tidur itu sangatlah baik. Kemudian kalau kamu benar-benar ingin keluar dari permasalahanmu dengan metode-metode yang saya ajarkan, bangunlah tengah malam. Ya, bangunlah tengah malam, cintai malammu, atau bangun atau dirikan malam. Kemudian lakukan ibadah-ibadah di tengah malam, sepertiga malam atau lepas jam 12 lah pokoknya ya. Jadi ketika kamu di jam tersebut, insya Allah gelombang otaknya berada di alfa. Kalau bangun tidur malah masih di theta. Kemudian lakukan ibadah seperti sholat tahajud atau sholat taubat, kemudian sholat hajat dan lain-lain sebagainya. Mungkin kamu sudah lebih paham tentang ini ya. Kemudian hipnoterapi yang saya maksud adalah duduklah. Duduklah. Jika kamu terbiasa dengan bersila itu jauh lebih baik. Jika tidak, ya duduk di sofa ya. Itu kenapa saya bikin rumah, saya beli rumah itu dekat sama gunung, karena bagi saya adalah mudah bagi saya untuk hipnoterapi juga gitu loh. Nah, duduk seperti ini, kemudian pertama atau langkah pertama yang harus benar-benar kamu perhatikan adalah pastikan dan rasakan setiap nafas masuk dan nafas keluar. Nah, nafas masuk, nafas keluar yang saya maksud adalah dengan tempo yang baik. Karena apa? Kalau temponya terlalu tergesa-gesa berarti kamu masih bukan dalam kondisi tenang ya, masih dalam kondisi yang panik gitu. Nah, jadi setelah kamu atur pernafasan, setiap kali tarik nafas perutnya maju ya, karena pernafasan perut. Kemudian ketika hembuskan nafas perutnya kembali normal. 7 kali, 11 kali kamu atur tempo pernafasan kamu, insya Allah kamu akan merasakan ketenangan. Nah, kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Ya jelas, kenapa kok harus tutup mata rata-rata ya? Karena dengan tutup mata itu melemahkan area kritis. Lagi-lagi lebih cepat mendorong kita masuk dalam gelombang otak alfa dalam kondisi hipnoterapi tadi. Nah, diamlah sejenak. Diamlah sejenak, hargai nafasmu, nikmati hidupmu, dan benar-benar rasakan bahwa yang ada hanyalah kenikmatan. Oke? Yang ada adalah kenikmatan dan kenyamanan. Kemudian, olah pikiran kamu. Olah perasaan kamu. Yang ada hanyalah tentang keberlimpahan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Ya, banyak sudah video saya menjelaskan. Syukur yang saya maksud adalah syukur yang melibatkan atau menggunakan rasa dengan sangat maksimal. Jadi setiap kali kamu mensyukuri satu objek saja, itu rasakan objeknya. Ya, contoh sederhana, syukuri nafasmu, rasakan nafasmu. Syukuri kesehatanmu, rasakan kesehatanmu. Syukuri eksternalnya, rumah yang kamu tempati, rasakan keberadaan rumah tersebut. Lalu rasakan juga bahwa kamu tidak merasakan hembusan angin yang kuat karena berlindung di dalam rumah. Kemudian kamu siang hari juga kamu nggak ngerasain panas. Nah, disitulah kamu bisa merasakan keberadaan rumah ini. Kemudian disyukuri, dan masih banyak lagi dengan metode yang sama. Intinya maksimalkan perasaan kamu. Nah, jadi poin penting yang ingin saya sampaikan, lakukan ini setidaknya setiap hari. Waktunya sudah kamu tentukan sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Durasinya kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Ayo, cuma 10 menit loh. Untuk memikirkan kebaikan, memikirkan hubunganmu secara vertikal dengan Allah. Ya. Kalau kita berjam-jam bisa merasakan yang negatif,
Apa sulitnya kamu merasakan hanya dalam waktu 10 menit tapi istiqomah setiap malam? Dan perhatikan perubahannya. Ya, ini anggap saja eksperimen atau ajakan dari saya untuk kamu yang sering nonton di YouTube untuk bereksperimen untuk merasakan yang namanya keberlimpahan lewat kekuatan nafas dan kekuatan ketenangan. Kamu boleh praktekkan, saya yakin banget karena saya juga melakukannya dulu sampai sekarang, dan saya kadang-kadang yang namanya manusia juga pasti panik, pasti takut, pasti marah. Dan inilah solusi yang sering saya lakukan, baik itu di tengah malam ataupun di kondisi bertepatan dengan energi negatif yang saya pancarkan. Jadi saya lakukan ini, ketenangan itu muncul dan membuat saya lebih percaya diri lagi. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas lagi, buang pelan-pelan. Lagi tarik nafas, buang pelan-pelan. Pasti beda rasanya, pasti beda perasaannya, pasti beda kondisinya. Hanya dengan mengkontrol nafas, lalu injeklah dengan sugesti-sugesti yang positif, dengan kekuatan spiritual syukur, lalu kekuatan spiritual rohaniamu. Kita akan lihat, atau kamu bisa lihat perubahan kamu setidaknya 30 hari dari sekarang. Semoga bermanfaat. Sudah saya jelaskan semuanya. Tunggu video saya berikutnya. Insya Allah kedepannya dalam waktu 1 tahun ke depan saya akan usahakan setiap hari upload. Jadi bantu channel ini terus berkembang, terus dikenal oleh banyak orang karena niatnya adalah berbagi manfaat. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Abdul-Ifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.